Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nathaniel Putra Sabatino dengan akhiran NIM 21. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecap Uluwatu. Baik, yang pertama yaitu seputar kecap Uluwatu. Dari kecap Uluwatu diadakan di Pura Luhur Uluwatu yang terletak di Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali. Pura ini terletak di ujung barat daya Bali, di atas tebing tinggi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Jadi posisi pura ini langsung menghadap ke Samudra Hindia yang menjadi salah satu ikon ataupun daya tarik dari wisata Kecak Uluwatu itu sendiri. Pura Uluwatu adalah salah satu pura penting di Bali yang menawarkan pemandangan yang spektakuler dan suasana yang sakral. Ini disebabkan karena tarian-tarian budaya yang dipertunjukkan di Pura Uluwatu tersebut. Tari Kecak Uluwatu adalah tarian tradisional Bali yang dipertunjukkan di daerah Uluwatu di Pulau Bali, Indonesia. Tari Kecak pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an oleh seorang seniman Bali bernama Wayan Limbak bekerja sama dengan pelukis Jerman yang bernama Walter Space, menampilkan paduan suara pria yang menghasilkan vokalisasi cak-cak-cak yang berirama bertujuan melibatkan gerakan koreografi dan drama dari Ramayana, sebuah puisi epik dari Hindu kuno. Baik, untuk selanjutnya, strategi produk. Yang pertama adalah attraction atau daya tarik. Gajah Uluwatu merupakan salah satu wisata budaya yang menyuguhkan tarian tradisional Gajah Bali dengan latar belakang pemandangan laut dan matahari terbenam yang indah, fire dance, dan interaksi Anoman. Jadi berarti daya tarik dari wisata Gajah Uluwatu ini yaitu pertunjukan tari kecaknya yang dibilang cukup unik dan juga fire dance yang merupakan tarian-tarian yang berhubungan dengan api, kemudian interaksi Hanoman. Di sini interaksi Hanoman yaitu Hanoman ini dapat berinteraksi dengan wisatawan sehingga bisa saling bersentuhan yang menambah keunikan juga dari daya tarik wisata tersebut ya. Kemudian aksesibilitas, perjalanan dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar sekitar 15 sampai 20 km yang ditempuh dengan jarak sekitar 30 sampai 60 menit juga dapat ditempuh melalui tol Mandara. Kemudian dari Kute atau Seminyak sekitar 18 sampai 23 km, sekitar 45 sampai 60 menitan. Dari Kota Denpasar atau Sanur sekitar 30 km atau 1 sampai 1,5 jam. Waktu tempuh bisa lebih lama karena harus melewati area Bali Selatan yang cukup padat. Jadi di wilayah Bali Selatan ini terkenal dengan padatan lalu lintasnya, sehingga cepat dan lambat perjalanan menuju ke Uluwatu itu dapat dipengaruhi dari arus kendaraan yang ada di Bali Selatan tersebut. Kemudian dari Ubud sekitar 50 sampai 60 km atau 1,5 sampai 2 jam atau bahkan lebih, akses menuju pura ini harus melalui jarak setapak dan menaiki tangga yang mungkin menantang bagi pengunjung dengan mobilitas terbatas. Baik, selanjutnya amenitas. Fasilitas yang disediakan di Kecak Uluwatu yaitu yang pertama tersedianya parkir luas dengan biaya yang terjangkau. Kemudian fasilitas toilet umum dapat diakses di sekitar pintu masuk. Tersedia juga jalur khusus bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus atau disabilitas sehingga memudahkan bagi rekan-rekan atau wisatawan juga yang disabilitas yang ingin juga menyaksikan bagaimana pertunjukan tari kecak yang ada di Kecak Uluwatu. Kemudian area makan yang terdapat warung dan restoran terdekat yang menawarkan makanan lokal dan internasional. Untuk operasionalnya bisa dicek di jadwal. Kemudian area ramah anak, yaitu merupakan area tempat istirahat bagi keluarga wisatawan yang membawa anak. Kemudian musola, ada pusat informasi. Baik, yang selanjutnya adalah aktivitas. Nah, untuk aktivitas yang bisa dilakukan di Kecak Uluwatu yaitu menikmati pertunjukan tari kecak dengan drama kolosal yang menceritakan kisah Rama dan Sinta, menikmati sunset dan laut yang indah, fire dance, dan interaksi anomal. Di sini juga
aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan selain melihat-lihat Pura Uluwatu juga yang paling utama yaitu kita bisa menikmati tarian kecak dan juga drama kolosal yang ditampilkan oleh eh, para orang-orang yang ada di sana, dan juga ada dance yang berkaitan dengan api, ada juga interaksi Hanoman yang menjadi daya tarik yang cukup menarik di destinasi wisata tersebut. Kemudian ada citra atau branding, menonton tari kecak dan drum kolosal di Uluwatu, Bali menghadirkan pengalaman budaya memukau dengan latar sunset di tepi tebing yang ikonis, menciptakan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, pertunjukan ini menjadi favorit wisatawan yang menjadi pengalaman budaya otentik di Bali. Jadi citra atau branding dari destinasi wisata ini memberikan pengalaman budaya, menunjukkan penampilan budaya seperti tarian kecap, kemudian drama kolosal, yang hal tersebut memberikan ukiran-ukiran kepuasan bagi wisatawan, supaya ada dorongan juga untuk kembali ke destinasi wisata tersebut, baik wisata domestik maupun mancanegara. Baik, yang selanjutnya adalah strategi harga. Di sini tiket masuk dewasa sekitar 30.000 itu merupakan tiket menuju masuk ke wilayah pura untuk wisata domestik. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara untuk dewasa sekitar 50.000, kemudian tiket masuk anak-anak 20.000 untuk wisatawan domestik, sedangkan untuk mancanegara sekitar 30.000. Tiket pertunjukan tari kecak secara offline dewasa 150.000, tiket pertunjukan tari kecak offline anak-anak sekitar 75.000. Kemudian tiket pertunjukan tari kecak secara online dewasa 135.000, tiket pertunjukan tari kecak online anak-anak sekitar 65.000. Jadi untuk pemesanan tiket secara online, selain metode pembayaran yang lebih mudah, tidak harus mengantri lama, juga mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pemesanan tiket yang melakukan pemesanan tiket di lokasi Kecak Uluwatu itu sendiri. Baik, kemudian strategi distribusi, media yang digunakan dalam strategi promosi, distribusi secara langsung, penyampaian informasi promosi destinasi wisata Kecak Uluwatu dengan menggunakan media sosial web resmi, Instagram dan TikTok. Demikian adalah web resmi dari Kecak Uluwatu, kemudian akun Instagram dari Kecak Uluwatu, dan di sebelah kanan ini merupakan media TikTok yang digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata Kecak Uluwatu tersebut secara langsung. Baik, jika ada distribusi secara langsung, maka ada distribusi secara tidak langsung. Penyampaian informasi promosi destinasi wisata Kecap Uluwatu dengan mempromosikan melewati agen perjalanan, Traveloka, Tiket.com, Bali Top Holiday Paket Wisata Bali, TF Travelogy, Travel Hemat, Playa Shore, Travel, Bali Vibes. Jadi Kecap Uluwatu ini bekerjasama dengan Traveloka, kemudian bekerjasama dengan Tiket.com, dan juga bekerjasama dengan beberapa agen perjalanan. Ini secara dalam distribusi secara tidak langsung. Baik, untuk selanjutnya, demikian adalah sumber referensi yang saya baca. Baik, untuk kesimpulan dari Kecak Uluwatu yaitu dari Kecak dari maaf dari Kecak dan Api Uluwatu adalah atraksi budaya ikonik Bali dengan daya tarik utama berupa paduan unik tarian massal atau diiringi vokal cak tanpa musik yang berlatar belakang panorama matahari terbenam atau sunset dari tebing tinggi Pura Uluwatu. Untuk menikmati pengalaman maksimal, pengunjung wajib membeli dua jenis tiket terpisah, yaitu tiket masuk di wilayah Pura sekitar 30.000 bagi wisatawan domestik, 50.000 bagi wisatawan mancanegara, dan tiket kecak sekitar 150.000. Kemudian disarankan juga untuk membeli tiket secara online dan datang lebih awal sekitar pukul 5 WITA untuk mendapatkan tempat duduk strategis
dan menghindari antrian, serta sangat disarankan merencanakan transportasi pulang dari lokasi yang sulit diakses oleh transportasi umum. Jadi tidak banyak transportasi umum yang melintas di wilayah eh, Ngejak Uluwatu, sehingga perlu merencanakan untuk pemesanan kendaraan setelah acara pementasan Becak Uluwatu. Kemudian peningkatan utama yang harus berfokus pada sistem pengelolaan tiket dan antrean yang lebih tertib untuk mengatasi kepadatan penonton, serta penyediaan opsi transportasi pulang dan terorganisir dan berharga wajar dari lokasi tebing yang terpencil. Di samping perbaikan fasilitas umum dan pengawasan monyet yang lebih efektif demi kenyamanan wisatawan. Sudah kita ketahui juga di wisata Becak Luwatu ini untuk binatang monyet itu tidak di kandang. Jadi dilepas liarkan sehingga juga rawan terjadi hal yang tidak diinginkan juga bagi wisatawan jika apabila monyet-monyet tersebut tidak diawasi secara lebih efektif dan dikontrol juga secara efektif juga. Jadi seperti itu. Baik, sekian presentasi saya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.